Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasri Melni, BP 1810-2006 dari penyusunan rencana bisnis Agribe. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi penyusunan dari proposal bisnis saya, yaitu mengenai keripik singkong balado. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai pemilihan alternatif usaha saya. Di sini awalnya saya ingin mengajukan ada 3 jenis usaha, itu ada keripik singkong, ada tape, ada pembibitan ikan lele. Nah, teman-teman sekalian dan Ibu bisa melihat bahwa ada 4 kriteria penilaian untuk alternatif bisnis saya ini. Itu ada manfaat, ada biaya, ada peluang, dan ada resiko. Nah, oleh karena itu, terpilihlah keripik singkong balado dengan skor 3,25. Selanjutnya, di sini saya ingin memaparkan mengenai aspek usaha keripik singkong balado. Di sini terdiri dari aspek sosial, aspek komersial, finansial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan manajerial. Dari sosial sendiri, dari usaha keripik singkong yang saya rancang ini akan memberikan aspek sosial berupa pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kita ketahui bahwa tempat usaha saya ini berada di Desa Selungkang Luwo, Kecamatan Selungkang, Kota Sawalunto. Di sini masih banyak para masyarakat atau pekerja serabutan. Jadi, oleh karena itu, jika diusahakan usaha keripik singkong ini, maka akan memberikan pekerjaan atau peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Nah, dari aspek komersial, tentu saja akan memberikan penyediaan bahan baku gitu. Di sini yang saya rancang tidak hanya penyediaan bahan baku tersebut dari yang saya budidayakan sendiri, singkongnya, melainkan juga dari petani sekitar. Kemudian ada aspek finansial, aspek ekonomi yang pastinya akan memberikan dampak pendapatan tambahan bagi daerah. Kemudian ada aspek teknis, yaitu terdiri dari penentuan bahan baku, penentuan lokasi usaha. Nah, di sini lokasi usahanya ada di Desa Selungkang Duo, Kecamatan Selungkang, Kota Sawalunto. Kemudian ada penentuan alat-alat produksi berupa alat penggorengan, perebusan, dan pengadukan bumbu. Kemudian ada aspek lembaga dan manajerial, yaitu struktur organisasi manajemen berupa kualifikasi SDM-nya. Nah, selanjutnya ini adalah bentuk bisnis kanvas dari usaha saya, yaitu yang pertama kita mulai dari key partners-nya itu ada petani singkong, kemudian ada toko oleh-oleh, supplier plastik, dan toko bumbu. Kemudian ada key activity, itu ada pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, pemasaran, cita rasa yang stabil. Ini yang sangat penting sekali, yaitu cita rasa yang stabil gitu. Kemudian ada packaging yang ramah lingkungan. Kemudian value position-nya itu ada rasa yang enak, memiliki kandungan vitamin yang bagus karena kita menggunakan ubi yang sudah cukup matang dan dengan kualifikasi ubi super gitu. Kemudian menggunakan singkong yang berkualitas super seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian diolah dengan higienis dan bumbu yang aman digunakan. Tentunya tidak ada bahan pengawet di dalam pengolahan keripik singkong ini. Kemudian kita lanjutkan kepada customer relationship. Itu ada yang pertama akan diberikan hadiah kepada pelanggan yang berbelanja di atas 100.000. Itu seperti bentuk loyalitas kita kepada pelanggan yang sering atau belanja banyak di tempat kita. Kemudian setiap hari raya akan diberikan keripik singkong, parcel keripik singkong kepada pelanggan setia. Kemudian setiap bulannya ada tanggal tertentu yang akan berikan promo, seperti promonya itu beli 2 gratis 1. Kemudian customer segmennya itu ada mahasiswa, ibu rumah tangga, turis, atau pelancong. Kemudian ada key research-nya itu ada kebun untuk bisa membudidayakan keripik singkong, pabrik. Kemudian ada channels-nya seperti brosur, media sosial, radio. Nah, selanjutnya kita masuk kepada manajemen operasional dan manajemen sumber daya manusianya. Di sini terdiri dari sistem perencanaan sistem produksinya, terdiri dari produk dan lokasi, kemudian ada proses produksinya. Jadi awalnya kita mengupas ubi terlebih dahulu, kemudian kita melakukan pencucian, kemudian kita melakukan perebusan, pendinginan, dan pemotongan, penggorengan, lalu pemberian bumbu, serta pengemasan.
Nah, ini adalah flowchart keripik singkong dari usaha yang akan saya usulkan. Nah, ini adalah penjadwalan produksinya. Jadi kita 6 bulan pertama itu kita gunakan untuk persiapan dari usaha ini gitu. Misalnya kayak 6 bulan pertama kita gunakan untuk membudidayakan singkongnya. Kemudian kita perencanaan bisnisnya. Jadi perencanaan bisnis yang akan kita usungkan itu tahun pertama ditargetkan 1.900 kg ubi singkong. Jadi 1 kilogram itu bisa menghasilkan 2 bungkus keripik singkong dengan berat 250 gram. Nah, ini ada bahan-bahan yang dibutuhkan, ada ubi, ada minyak goreng, bahan pendukungnya ada gula, ada air, variasi rasa. Di sini variasi rasa yang akan kita gunakan adalah pedas manis, barbecue, serta rendang, ada garam, ada pastik. Nah, kebutuhan peralatannya itu kita menggunakan pisau, wadah perebus ubi, baskom. Nah, ini adalah struktur organisasi dari usaha keripik singkong. Itu ada manajer, kemudian terbagi menjadi 3 bagian bawahannya. Itu ada bagian produksi, pemasaran, serta keuangan. Nah, ini adalah yang paling penting adalah kualifikasi dari tenaga kerjanya. Nah, selanjutnya kita masuk pada marketing plan-nya dari keripik singkong. Nah, kemudian tadi dari manfaat dari produk yang dijual, manfaat untuk kesehatan, sumber serat, singkong menjadi bahan utamanya, kemudian sumber karbohidrat, protein yang tinggi. Kemudian bagaimana produk Anda berbeda dari produk pesaing gitu. Kita menggunakan singkong yang berkualitas super serta umur budidaya yang pas, serta variasi rasa seperti pedas manis, rendang, barbecue, dan serta kita tidak menggunakan bahan pengawet. Alasan pelanggan ingin membeli keripik singkong Anda rasa yang berbeda dari yang lain sehingga pelanggan dibuat ketagihan dengan cita rasa yang ditawarkan. Kemudian lifestyle orang sekarang mempunyai condong ke gaya hidup yang sehat gitu. Makanya kita di sini menggunakan bahan-bahan yang alami serta tidak menggunakan bahan pengawet. Nah, ini adalah pemasaran dan penetapan harganya. Jadi total biaya investasinya sebanyak 485.000. Kemudian biaya penyusutannya dengan totalnya 485.000 itu per bulannya itu biaya penyusutannya Rp9.300. Kemudian ada biaya variabel yang terdiri dari bahan bakunya sebanyak Rp3.920.000. Kemudian BOP-nya itu ada totalnya Rp700.000. Kemudian tenaga kerjanya Rp1.500.000. Biaya plastik Rp300.000. Penetapan harga pokok produksi itu ada terdiri dari bahan baku, overhead, tenaga kerja, kemasan itu totalnya Rp6.420.000. Oleh karena itu marketplace-nya itu 1,2. Sumber dan penggunaan dana itu dari modal kita sendiri sebanyak 20 juta, sebanyak 746.000 itu adalah untuk peralatan seperti penggorengan, kemudian ada persediaan bahan bakunya sebanyak 3 juta, tenaga kerja 6.300.000, BOP-nya 700.000. Kemudian ini peralatan modalnya dengan total 145.000 dan biaya penyusutannya 11.818. Dan ini adalah neracanya dari aktiva tetap. Itu ada peralatan 745.000 dan penyusutannya 11.000. Oleh karena itu aktiva tetap bersihnya 756.818. Kemudian ada aktiva lancar dari kas itu 20 juta dan persediaan 3.080.000. Jumlah aktivanya 23.080.000. Kemudian di sini ada kewajiban yang terdiri dari kewajiban lancar yaitu tenaga kerja sebanyak 6.300.000. Jumlah kewajiban lancarnya 6.300.000, kekayaan bersihnya itu 756.818, jumlah kewajiban dan kekayaan bersihnya 23.080.000. Ini adalah BEP-nya. Nah, lanjut akhir kita kepada manajemen risiko. Di sini ada 7 penggolongan risiko yang terdiri dari risiko alam, itu seperti bahan baku yang tidak tersedia terus karena bisa jadi karena itu cuaca yang ekstrim mengakibatkan beberapa budidaya itu tidak berhasil sehingga busuk ubinya.
Selanjutnya itu ada risiko tenaga kerja, mungkin kecelakaan dalam bekerja, kemudian ada risiko produksi, produk tidak sesuai dengan standar kualitas perusahaan, kemudian ada risiko pemasaran, penjualan dikarenakan pelanggan bosan dengan varian rasa yang diberikan. Kemudian ada risiko lingkungan, banyak lingkungan sekitar yang sudah berusaha keripik singkong. Kemudian ada risiko operasional, yaitu operasional mungkin terjadi karena kesalahan admin dalam bidang produksi. Kemudian ada risiko finansial, yaitu mungkin terjadi pencurian oleh penjualan, pemalsuan buku keuangan, serta kekurangan modal. Nah, ini adalah identifikasi dan inventarisasi risiko. Itu ada bencana alam, standar produksi yang tidak sesuai, penurunan penjualan, bahan baku yang tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet buatan tadi. Kemudian ada pelanggan yang mulai bosan dengan varian rasa keripik singkong, dan miskomunikasi antar bidang perusahaan. Nah, ini adalah pengukuran resiko dan kehebatan resiko. Di sini nilai 1 itu menimbulkan dampak yang kecil, nilai 2 menimbulkan dampak yang sedang, dan nilai 3 menimbulkan dampak yang besar. Di sini bencana alam ini mempunyai dampaknya tuh sangat besar berakibat kepada usaha kita. Dengan nilai risikonya ada 9, standar produksi yang tidak sesuai dengan nilai risikonya 9 juga, penurunan penjualan ada nilai risikonya 4, bahan baku yang tidak tahan lama ada nilai risikonya 2, miskomunikasi antar bidang itu ada 9. Nah, ini adalah pengendalian risiko yang dihadapi dengan tingkat pengukuran risiko tadi, maka pengendaliannya itu dibuatkan suatu metode rotasi tanam, sehingga kalau ada bencana alam, bahan baku tidak kewalahan kita mencarinya. Kemudian untuk standar produksi yang tidak sesuai, selalu melakukan pengecekan produk sebelum diberikan kepada konsumen. Kemudian ada penurunan penjualan, memberikan inovasi kepada produk sehingga konsumen membeli tidak bosan. Bahan baku yang tidak tahan lama, meminimalisir penggunaan kertas gitu. Miskomunikasi antar setiap bidang perusahaan, melakukan rapat setiap bulan hingga kemudian. Nah, terakhir itu ada metode pengendalian risiko. Di sini kita menggunakan ada metode risk reduction, yaitu pengendalian risiko dengan mengurangi dampak yang akan ditimbulkan apabila risiko terjadi. Kemudian kita juga menggunakan pengendalian dilakukan yang kedua, yaitu risk transfer, merupakan pengendalian risiko dengan cara memindahkan kepada pihak lain seperti asuransi. Nah, itulah hasil pemaparan mengenai penyusunan rencana bisnis saya, yaitu dengan usaha keripik singkong. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.